Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Sangat bersyukur kita masih diberi kehidupan dan pasti ada banyak hal yang bisa kita kerjakan hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan renungan singkat yang saya beri tema Allah pedulikan kita. Teksnya diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku sekalian, kisah yang kita baca ini adalah kisah yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Sudah pernah Tuhan menampakkan diri, tapi tentu saja murid-murid karena berbagai situasi yang mereka hadapi, juga karena kebangkitan orang mati adalah sesuatu yang agak sulit dipahami dalam perspektif logika. Karena itu murid-murid masih sangat galau, masih sangat susah, masih boleh dikata agak-agak kecewa dan frustrasi. Dalam keadaan itu, kemudian Petrus punya inisiatif. Dia bilang, "Aku mau pergi menangkap ikan." Dan teman-temannya seperti kita baca tadi, kemudian mereka berkata, "Aku juga mau ikut pergi menangkap ikan." Itu adalah salah satu kompensasi yang bisa dilakukan dalam situasi yang galau. Mereka pergi menangkap ikan dan apalagi memang mereka dulunya sebelum mengikut Tuhan Yesus adalah para nelayan penangkap ikan. Saudaraku, yang terjadi adalah bahwa semalam itu mereka tidak memperoleh apa-apa. Kemudian hari mulai siang, Yesus menampakkan diri di pantai, tapi murid-murid tidak tahu dan Yesus bertanya dengan sapaan yang sangat kebapaan. "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Tuhan katakan, "Lemparkanlah jalamu di sebelah kanan kamu, maka kamu akan memperoleh." Dalam bacaan tadi, kemudian mereka melempar jala di sebelah kanan. Dan setelah itu nyaris mereka tidak bisa menariknya karena banyaknya ikan yang tertangkap. Jumlahnya itu 153 ekor ikan besar-besar. Saudara sekalian, apa yang kita bisa renungkan dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha peduli. Dia tahu kebutuhan murid-muridnya. Dia mengerti apa yang mendesak dan diperlukan. Dan karena itu, saudaraku, kemudian Tuhan Yesus perintahkan, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan." Artinya apa, saudara? Bahwa berkat Tuhan itu memang tidak serta-merta kemudian datang dari langit. Lalu tiba-tiba ikan meloncat ke darat. Lalu mereka bukan, saudara. Tuhan Yesus katakan, "Tebarkan di sebelah kanan perahu." Yang luar biasa, saudaraku, bahwa berkat Tuhan itu kadangkala merupakan sebuah kombinasi. Tuhan memberkati, Tuhan memberi arahan, dan Tuhan kemudian atas arahan umat yang taat itu, umat kemudian memperoleh berkat. Kepedulian Tuhan kepada umatnya adalah kepedulian nyata. Seperti kata firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Itu kata firman Tuhan. Tuhan selalu pedulikan kita. Yang penting bagi kita percaya, kita taat. Nah, kita lakukan bagian kita. Tuhan akan memberikan rahmat dan berkatnya. Sebab Tuhan itu peduli. Amin. Tuhan terima kasih. Kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui kisah para murid Yesus. Dalam kegalauan, dalam kesulitan, sepanjang malam tidak menangkap apa-apa, pasti tambah gelisah, resah, susah. Tetapi yang luar biasa seperti teks yang kita baca, Tuhan itu peduli. Kami juga percaya bahwa hidup kami semua kadang-kala menghadapi situasi yang mirip-mirip yang dialami oleh para murid. Mungkin kami kekurangan, mungkin kami menghadapi masalah rumit dan sulit, dan mungkin kami bingung. Tapi bersyukur kepadamu Tuhan hari ini, karena kami belajar bahwa Tuhan itu peduli. Tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Kami diberi kesempatan untuk berkarya, bekerja, dan hidup cerdas. Karena dengan itu Tuhan memberi kecukupan dan damai sejahtera. Ajar kami untuk melakukan bagian kami, menjadi umat yang rajin, umat yang giat belajar dan bekerja. Tuhan tolong kami semua hari ini. Bapa terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.